Kita tidak hanya dituntut beribadah kepada Allah. Camkan itu selalu di dalam hati kita agar kita selamat. Kita tidak hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah. Cukup itu untuk membatalkan sholat dan membuat Allah tidak peduli kepada amalan sholat. Camkan selalu bahwa kita tidak hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah. Camkan selalu saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita tidak hanya dituntut beribadah kepada Allah, namun kita juga dituntut untuk jangan pernah beribadah kepada selain Allah. Camkan itu selalu di dalam hati kita agar kita selamat. Kita tidak hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah, namun kita juga dituntut untuk apa tadi? Tidak beribadah kepada selain Allah. Dua hal ini tuntutan la ilaha illallah. La ilaha menuntut kita untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Illallah menuntut kita untuk beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah, dia telah melakukan hal yang besar. Namun manakala ternyata dia juga beribadah kepada selain Allah, maka hal yang besar yang tadi dia lakukan telah dihancurkan pula dengan hal yang besar. Oleh karena itu, selalu kalimat la ilaha illallah diiringi dengan wahdahu la syarikalah. Selalu kalimat la ilaha illallah apa? Diiringi dengan wahdahu la syarikalah. Apa arti wahdahu? Dia satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kita beribadah dengan la ilaha illallah, satu-satunya hanya Allah dan tak akan ada sekutu untuk Allah. Lihat penekanan wahdahu la syarikalah sama dengan penekanan yang ada pada la ilaha illallah. Terjadi pengulangan penekanan. La syarikalah memperkuat makna la ilaha, wahdahu memperkuat makna illallahu. Dan betapa seringnya manusia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, namun ternyata di dalam praktek pekerjaan dan amalan dia beribadah juga kepada selain Allah. Sehingga pernyataan la syarikalah yang dia ucapkan dengan lisannya tak terbukti di dalam amalannya. Kembali kita kepada hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dia adalah hak yang terbesar yang wajib untuk selalu kita tunaikan dalam kehidupan kita. Lakukan segala ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, manakala ibadah tersebut dilakukan untuk Allah, dilakukan kepada Allah,
namun diiringi dengan ingin dipuji oleh makhluk. Semisal sholat, kita tidak sholat kepada makhluk, kita tidak rukuk dan sujud kepada manusia, kita tidak rukuk dan sujud kepada makhluk apapun seperti matahari dan yang lainnya, tidak juga sujud kepada simbol-simbol apapun daripada ilah yang batil. Kita sujud dan rukuk dan sujud mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sholat untuk Allah dan kepada Allah kita sholat, betul? Baik. Sholat yang kepada Allah itu ternyata diiringi dengan ingin dipuji oleh manusia. Cukup itu untuk membatalkan sholat. Bayangkan kalau sholatnya itu sendiri yang diarahkan kepada selain Allah, ruku atau sujudnya itu yang dipersembahkan kepada selain Allah, seperti rukuknya orang kepada sesuatu selain Allah, apapun dia dan siapapun dia. Sujudnya seseorang lain Allah, apapun dia dan siapapun dia. Di sini bisa kita lihat yang mana yang syirik besar dan mana yang syirik kecil. Orang sholatnya kepada Allah, namun diiringi dengan terbesik di hatinya ingin dipuji oleh manusia. Itu sudah syirik itu. Itu sudah apa? Syirik. Namun syiriknya syirik kecil, dan syirik kecil adalah maksiat besar. Dan itu pun Allah sudah benci dan membuat Allah tidak peduli kepada amalan sholat. Dan begitu juga dengan amalan-amalan lainnya. Sekarang sholatnya itu yang betul-betul diarahkan untuk kepada sesuatu selain Allah, maka itu syirik besar. Kita bersedekah, lalu bersedekah ke tempat-tempat yang diperintahkan Allah, ke masjid, berinfak ke masjid, berinfak untuk anak yatim, berinfak untuk fakir miskin, berinfak untuk para janda, berinfak untuk orang-orang yang miskin, anak yatim, berinfak untuk dakwah. Maka ibadah kita ibadah yang seperti yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diiringi dengan ada sesuatu di hati kita ingin dipuji oleh orang. Sama halnya dengan sholat tadi. Infak dan sedekahnya sudah diberikan kepada sesuatu karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, namun ternyata diiringi dengan kesyirikan. Bukan sedekahnya yang kita berikan kepada makhluk, akan tetapi hati kita ingin dipuji oleh makhluk. Itu sudah syirik. Namun kalau pemberiannya itu yang diarahkan kepada suatu selain Allah, maka dia adalah syirik besar. Mudah-mudahan bermanfaat agar kemudian kita mengerti, faham mana hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan, mana hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Di antara hak Allah yang wajib kita tunaikan adalah sembelihan. Karena sembelihan itu adalah ibadah. Dan seluruh ibadah hak Allah untuk diberikan hanya kepada Allah. Seorang muslim wajib mengetahui bahwa ini adalah haknya Allah, sehingga dia tidak menyembelih kecuali hanya karena Allah dan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala sembelihannya untuk Allah di jalan yang diridhoi dan diperintahkan Allah, maka itu sembelihan yang sudah diberikan kepada Allah.
Semisal dia menyembelih pada saat Idul Adha, pada saat musim haji, pada saat aqiqah, pada saat walimah, pada saat dia bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya lalu dia sembelih, maka dia telah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya dengan sembelihannya untuk Allah tersebut diiringi dengan ingin dipuji oleh manusia, maka telah terjadi syirik kecil, membuat sembelihannya tersebut tidak akan diterima oleh Allah karena Allah sudah disekutukan. Bukan sembelihannya itu yang kepada selain Allah, namun Allah sudah tidak suka disekutukan dengan kita ingin dipuji oleh makhluk. Pada Allah benar-benar tepat sasaran, kalau bisa kita istilahkan dengan bahasa tersebut, namun diiringi dengan sesuatu di sampingnya yang membuat Allah tidak ridho dan Allah menyebutnya syirik. Bayangkan kalau sembelihannya itu yang benar-benar diarahkan kepada selain Allah dan untuk selain Allah, apapun dia dan siapapun dia. Maka yang terjadi adalah bukan syirik kecil, namun syirik besar.